Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Artawan dengan NIM 242055611 dari Prodi Teknik Komputer. Baik, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas UAS proyek dari mata kuliah Artificial Intelligence, dan di mana saya menggunakan machine learning, yaitu regresi. Regresi adalah salah satu metode dalam machine learning yang digunakan untuk memprediksi nilai numerik atau kontinu. Dalam proyek ini, saya menggunakan regresi untuk memprediksi harga mobil yang merupakan nilai numerik berbeda dengan klasifikasi dengan hasil kategori. Regresi menghasilkan nilai berupa angka sehingga cocok digunakan untuk kasus seperti prediksi harga, biaya, atau nilai. Dataset yang saya gunakan adalah dataset Trend CSP yang berisi data harga mobil. Dataset ini memiliki lebih dari 1000 data, di mana setiap baris mempresentasikan satu mobil dengan berbagai karakteristik, berbagai fitur penting dalam dataset ini antara lain manufacturer atau merek mobil, model mobil year atau tahun, prediksi fuel type atau jenis bahan bakar, gearbox tipe atau transmisi, mileage atau jarak tempuh. Dan target utama dalam dataset ini adalah price, yaitu harga mobil yang diprediksi. Dataset ini terdiri dari data numerik dan kategorikal sehingga diperlukan processing sebelum digunakan dalam model machine learning. Pada bagian ini saya mengimpor library yang dibutuhkan. Saya menggunakan PADAS dan NumPy untuk pengelolaan data, Matplotlib dan Sherborne untuk visualisasi scaling untuk machine learning, termasuk pre-processing, model regresi, dan evaluasi. Library ini merupakan standar dalam proyek machine learning berbasis Python. Dan pada tahap ini saya membuat dataset menggunakan PADAS dengan fungsi readCSV. Dataset yang digunakan adalah data harga mobil yang berisi berbagai fitur dan target harga. Kemudian saya menampilkan beberapa baris pertama menggunakan head untuk memahami struktur data. Di sini saya menggunakan info untuk melihat tipe data, setiap kolom dan jumlah data. Selain itu, saya juga menggunakan is-null sum untuk mengecek apakah ada data yang kosong atau missing value. Pada tahap ini, saya menangani data yang kosong. Untuk data numerik, saya mengisi nilai kosong menggunakan median karena lebih stabil terhadap outlier. Sedangkan untuk data kategori, kalau saya menggunakan modus atau nilai yang paling sering muncul. Selanjutnya, karena model machine learning hanya bisa membaca angka, maka dalam data kategorikal harus dapat menjadi numerik. Saya menggunakan label encoding untuk mengubah setiap kategorikal menjadi angka. Proses ini dilakukan untuk semua kolom bertipe objek. Pada bagian ini saya menentukan target, yaitu kolom price sebagai variabel yang diprediksi, kemudian saya memisahkan X sebagai fitur atau input, Y sebagai target atau output. Saya juga menghapus kolom id karena tidak terpengaruh terhadap model. Selanjutnya, data kemudian dibagi menjadi data training dan data testing menggunakan train test split. Sebanyak 80% data digunakan untuk training dan 20% untuk testing. Hal ini bertujuan agar model dapat diuji pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Pada tahap ini saya menggunakan linear regression sebagai model pertama. Model ini bekerja dengan asumsi hubungan linear antara fitur dan target. Saya melatih model menggunakan data testing, kemudian melakukan prediksi pada data testing. Selanjutnya saya menggunakan decision tree regressor. Model ini bekerja dengan membuat struktur pohon keputusan untuk memprediksi nilai target. Keunggulan model ini adalah mampu menangkap hubungan non-linear dalam data.
Model berikutnya adalah random forest. Model ini merupakan gabungan dari decision tree sehingga menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan stabil. Random forest biasanya memiliki performa yang lebih baik dibanding model sederhana. Pada tahap ini saya mengevaluasi performa model menggunakan 3 metrik. MAE untuk mengatur rata-rata error, absolute MSE untuk mengukur error kuadrat, R2 score untuk melihat seberapa baik model menjelaskan data. Dengan membandingkan nilai-nilai, kita dapat menentukan model terbaik. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.